Ada suaranya ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PPT prakarya kami tentang kayu, logam, bambu, kaca, dan rotan. Saya ingin share screen ya. Nah, sudah keluar belum ya? Sudah keluar belum share screen saya? Sudah. Oke, saya mulai ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aurelia Asyifa Iskandar absen 7, Cismaya Zahra Alia absen 11, Muhammad Rangga Amirullah absen 25, Nadine Edia Medina absen 32, dan Naura Kalista Putri Ivana absen 33. Materi pertama adalah kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat parabot, bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Ciri-ciri kayu. Warna kayunya kebanyakan coklat. Yang kedua, banyak zat dan tebal dinding sel kayu dalam satuan volume kayu. Yang ketiga, memiliki tekstur keras. Yang keempat, berasal dari pohon. Beberapa jenis kayu yang memiliki kualitas terbaik yang dapat dijadikan bahan mebel atau furniture, yaitu 1. Kayu jati, 2. Kayu mahoni, 3. Kayu trembesi, 4. Kayu jati Belanda, 5. Kayu sungkai, 6. Kayu mindi. Alat wajib untuk membuat kerajinan tangan berbahan kayu. 1. Alat pemotong, gergaji atau cutter. Yang kedua, alat ukirnya, pisau atau pulpen ukir. Yang ketiganya, alat ukur penggaris dan meteran. Yang keempat, kuas lukis. Yang kelima, mesin bor, obeng, dan scrap. Yang ketujuh, lem kayu. Yang ke-8, cat kayu. Yang ke-9, pernis. Berikut ini proses dasar pengolahan kayu. Penggergajian. Dari sebatang kayu, gelondongan kayu harus dibelah dan dipotong sehingga menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mengikuti desain furniture. 1. Pengeringan atau yang disebut clean dry. Yang kedua, pengerjaan konstruksi. Yang ketiga, perakitan. Yang keempat, finishing. Contoh kerajinan dari kayu. Lampu hias, kalender dari kayu, gelang kayu, casing smartphone dari kayu, jam tangan, tas bunga, backdrop lamaran pernikahan, yang terakhir miniatur mainan. Lanjut bambu. Bambu. Bambu merupakan salah satu tumbuhan yang mudah dijadikan kerajinan dan juga mudah ditemukan. Secara umum, bambu memiliki ciri-ciri berwarna hijau, berbentuk silinder, dan tinggi. Bambu termasuk jenis tanaman rumput-rumputan. Bambu tumbuh menyerupai pohon berkayu, batangnya berbentuk buluh berongga. Tanaman bambu memiliki cabang-cabang ranting dan daun buluh yang menonjol. Secara umum, bambu memiliki ciri-ciri berwarna hijau, berbentuk silinder, dan tinggi. Beberapa jenis bambu yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Bambu ampel, bambu andong, bambu apus, bambu ater, bambu bali, bambu betung, bambu cendani, bambu duri, bambu gendang, dan bambu hitam. Bambu bisa dijadikan berbagai macam kerajinan seperti lampu hias, air mancur, lonceng angin, gelas, vas bunga dari bambu, bingkai foto, dan kotak pensil. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan yang terbuat dari bambu adalah gergaji, belakas, pengutik, meteran, penggaris siku, kompresor, kuas, jarum, wajan, alat tulis, dan bor. Proses pengolahan kayu yaitu pengawetan. Proses pengawetan memiliki dua cara, yaitu metode kimia dan non-kimia. Metode non-kimia misalnya curing, pengasapan, dan peleburan, dan metode kimia biasanya menggunakan bahan pengawet. Pengeringan. Proses pengeringan dilakukan untuk menjaga stabilisasi permukaan bambu, stabilisasi warna, dan pembuatan bambu menjadi kerajinan.
Rotan. Rotan merupakan tumbuhan dari famili palem. Rotan merupakan tumbuhan dari famili palem. Karakteristik rotan umumnya merambat, batangnya langsung dengan diameter antara 0,3 sampai 10 cm. Beruas tapi tidak berongga dan berduri. Duri ini berfungsi sebagai pertahanan diri dan alat merambat. Dan rotan sendiri ternyata bukan hanya satu jenis, tapi mencapai ratusan spesies hingga 13 warga. Salah satu beberapa contoh rotan yang tumbuh di Indonesia adalah Calamus, Demonorops, Cortelsia, Plectocomia, Xerotolubus, Plectocomiopsis, Mirialepis, Clops pata, dan lain-lain. Rotan seringkali digunakan untuk membuat kerajinan. Salah satunya adalah membuat tempat pensil dari rotan. Berikut pada cara membuatnya. Bahan-bahan rotan, gunting, cat, tuas, dan cetakan. Cara membuatnya, rendam rotan terlebih dahulu di dalam air semoga rendam mudah patah. 2. Ambil 3 lembar rotan berukuran 40 cm dan susun bagiannya menilang. Bagian 2 ditambahkan lembar dan rotan panjang untuk jadikan pakan atau rotan berjalan. Buat suhu dan mulai bagian tengah apabila mirip seperti obatnya membakar. Apabila didapat 3 putaran, buka jaring-jaring untuk memulai mengayam. Lanjutkan mengayam sampai mendapat ukuran lingkaran yang besar dan yang diinginkan. Lanjutkan dengan menegakkan jari-jari atau langsung supaya membentuk anyaman 3 dimensi. Lilitkan pakan sampai mencapai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Sesuai sketsa tempat cantik, selipkan botol atau gelas untuk melilit anyaman yang mulai naik ke atas. Apabila anyaman mencapai ketinggian yang diinginkan, gunting bisa rotan yang mengunci bagian atas dengan cara jaring-jaring yang ditekuk atau diselipkan pada anyaman. Warnai tempat pensil dan menggunakan pasta atau cat. Tempat pensil siap untuk digunakan. Tarik. Logam. Logam berasal dari biji logam yang hanya didapat dengan cara penambangan. Umumnya hanya dilakukan dan dicari di dalam bumi, baik yang murni maupun campuran logam. Untuk jenis logam yang murni ada emas, perak, platina, dan bismut. Berikut adalah jenis logam secara umum. Yang pertama, logam berat, contohnya nikel, besi, krom, timah, dan lain-lain. Yang kedua, logam ringan, contohnya aluminium, titanium, kalsium, dan natrium. Yang ketiga, logam tahan api, contohnya zirconium, wolfram, molybden. Yang keempat, logam mulia, contohnya emas, platina, dan perak. Jenis-jenis logam secara bahan dasarnya ada 2, yang pertama logam besi dan yang kedua logam non-besi. Karakteristik logam adalah unsur yang memiliki sifat khas yang mengkilat atau berkilau, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat digerakkan dan ditempa, memiliki titik lelah dan titik didih yang tinggi, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Alat yang digunakan untuk mengolah logam adalah logam. Contoh hasil kerajinan logam ada 2 dimensi, lembaran bahan logam, contohnya seperti tembaga, kuningan, aluminium, perak, dan lain sebagainya. Ballpoint yang tidak terpakai atau habis tintanya, kertas untuk bisa menggambar sketsa kerajinan yang akan dibuat. Contoh dari 3 dimensi adalah teknik pencetakan atau pengecoran. Kalau pakai cetakan, lelehan logam untuk bisa membuat pola atau bentuk dasar. Biasa terbuat dari bahan lilin atau tanah liat. Yang kedua, tungku pembakaran. Yang ketiga, alat untuk ukir logam. Yang keempat, alat untuk bisa menghaluskan logam. Teknik penampaan. Yang pertama, tungku pembakaran. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, alat untuk bisa menghaluskan logam. Cara pengolahan logam. Logam dibuat ada yang menggunakan keahlian khusus tanpa alat dan ada juga yang dengan cara dicetak atau dibuat dengan mesin.
Di Indonesia, sebelum ada mesin atau dengan menggunakan cetakan, para pengrajin logam menggunakan tangannya untuk membuat kerajinan perak atau logam. Sedangkan menggunakan cetakan merupakan proses pembuatan dengan cara mencairkan logam terlebih dahulu. Walaupun logam merupakan benda keras, akan tetapi logam yang dipanaskan sampai suhu tertentu akan menjadi cair. Ketika dalam bentuk cair inilah, logam bisa dituangkan ke dalam cetakan dengan berbagai bentuknya sesuai dengan keinginan. Proses pembuatan logam lainnya yaitu dengan menggunakan mesin. Ada jenis mesin yang digunakan untuk membuat logam, mulai dari bahan sampai kemudian dipotong menjadi sebuah bentuk, dan akhirnya menjadi produk. Semua tahapan pembuatannya ini menggunakan mesin. Kaca. Kaca berasal dari bahan yang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi dan struktur amorf. Atom-atom di dalamnya tidak membentuk suatu jalinan yang beraturan, seperti kristal atau biasa disebut gelas. Karakteristik kaca. 1. Kaca tidak mampu menghantarkan panas atau yang disebut isolator. 2. Kaca mudah pecah saat jatuh. 3. Kaca memiliki tekstur yang sangat kuat. 4. Bersifat transparan atau tembus pandang. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kaca. 1. Pena khusus berfungsi untuk mengeluarkan tinta pada objek hias pada lukis kaca untuk membuat objek gambar sesuai desain. 2. Pisau digunakan untuk mengerok gambar yang salah. 3. Kuas digunakan untuk mengecat. Kuas memiliki beberapa bentuk bulu atau rambutnya. Ada yang ujungnya terlihat rata dan ada yang terlihat lancip. 4. Kertas desain yang digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. 5. Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukisan kaca, diperlakukan meja dengan permukaan rata. 6. Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena maupun benda kaca. Cara membuat kerajinan dari kaca. 1. Kumpulkan pecahan kaca dalam karung dan dipukul-pukul dari luar menggunakan kayu. Ukuran serpihan kaca tidak terlalu halus, cukup hingga bongkahan kecil-kecil saja agar mudah dicetak. 2. Siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca agar kaca dapat dibentuk menyerupai cetakan. 3. Lapisi cetakan menggunakan kaolin atau alumina yang dicairkan agar pada saat meleleh kaca tidak menempel pada keramik dan mudah dilepas dari cetakan. 4. Bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan ke dalam tungku keramik. Bakar hingga suhu 650 sampai 900 derajat Celcius tergantung ketebalan kaca. 5. Siapkan tatanan untuk aksesoris seperti cincin atau kalung. Masukkan kaca yang sudah dicetak dalam tatanan cincin atau kalung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all. Tepuk tangan dong. Ya. Ini recordingnya nanti diedit. Bukan. Udah nggak apa-apa, ayo. Kita harus applause to myself. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye.